Sini pesan aja kalau enggak. Sini pesan apa? Nasi Padang Sini pesan buat pembalap muda. buat ketua ini. Boleh. Oh, sebab Buat Pak Mirza yang terhormat. jauh nih kayaknya. Yang Jauh nih. terhormat Pak Mirza. Dan Pembalap seluruh pon jajarannya izin dulu kita ya, ketua izin ya. izin ketua ini pembalap pon ketua ini. Pembalap kita nih, Atlet. pembalap kebanggaan kita. pembalap Pesan kebanggaan kita. dari Silmi dari adik-adik atau abang-abangan yang dari Aceh, usahain Pak Mirza usaha terus biar ada sirkuit. Woi, Kita doakan. kita doakan. Bang Mirza nih pesan yang sangat menarik nih dari Udah sangat atlet mendalam. Abang nih. Soalnya kan ini lagi diusahain terus. Ya. Semoga jadi. Amin. Harapan. Wih, alhamdulillah hari ini kita kesampaian pasukan Restek nih. Ya. Ada Ade, ada Silmi, ya Bang Am ya. Ada Yang kita Deco. tunggu-tunggu selama ini. Gimana apa kabarnya Ade? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, Silmi gimana apa kabarnya? Sehat juga. Gimana puasa aman? Lancar. insya Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah belum ada yang tinggal. Belum ada ya. Silmi gimana? Udah ada yang tinggal belum? Masih kuat tadi ya? Masih konsisten ya? Sisa berapa Last lap lah nih, dua Last lap lap lagi ya. ya kan, 3 lap lagi. lagi. lagi? Makin mengecil hari ya, makin dekat sama Idul Fitri ya. Makin kencang. Makin kencang ya. Makin dekat berarti pokoknya harus kuat sampai megang ya. Kalau sempat belum kan langsung Aduh. 3 hari lagi rugi kan. Rugi lah di akhir ya. Gimana Silmi selama puasa fisik tetap terjaga atau gimana? Ya sorry aja tapi Om. Sore apa itu jogging, sepeda? Ya jogging. Wah keren, ya kan harus tetap prima lah. Jaga kebugaran ya. Jaga kebugaran. Terus kegiatan apa selain itu Silmi? Selain jogging, kardio kan? Kalau Selama pagi puasa. ada buka usaha dikit Om. Oh, Di kampung kan. dari selain pembalap juga jadi pengusaha nih Silmi. Calon Wah. pengusaha jejak bangit kan. Amin. Ade gimana nih Ade selama bulan puasa? Ya, selama bulan puasa ada kegiatan juga kayak benerin motor ya. Oh ada benerin motor juga? Ada punya teman ya, paling tipis-tipis lah. Motor apa tuh? Ya motor balap ada, punya orang Silmi, motor harian ada. Cuman nggak terlalu fokus karena kemarin kebetulan orang tua lagi sakit. Oh rumah iya sakit. iya, Jadi kita doakan semoga cepat lama sembuh ya. lama di rumah sakit. Berarti ini udah mulai benerin motor untuk persiapan setelah lebaran lah. Ya, Mumpung lagi di sini ya. Mumpung lagi di sini. Karena lama nanti kan balik ke sana kan. Iya iya. Kalau udah ke sana susah pulangnya. Susah pulangnya. Iya iya. Jadi langsung prepare semua. Ya, prepare langsung semua. dikerjain di sini mungkin ya. Tempur untuk apa tuh? Ke Jurda kah? Ke Jordan. Ke Jurda. Oh ya motor sini ya. Iya, Berarti udah lama lah berarti ada di sini ya. Udah sebulan lebih lah, hampir sebulan lah. Hampir sebulan. Karena 3 hari lagi sebelum puasa. Sebelum puasa. Ya, sebulan lah. Berarti habis lebaran nanti persiapannya event mana nih? Kebetulan Motoprik Kalimantan dulu, Region C. Oh, Motoprik Kalimantan ya? Ya, Motoprik Kalimantan. Seru itu Motoprik Kalimantan tuh Bang Am. Kebetulan seri satunya di Singkawang, Singkawang seri satu. Kalimantan Barat. Ngawal tim apa tuh, Del? RPRRT, ada tim baru dari Kalimantan. Pembalapnya siapa tuh? Abdul Hamid sama satu lagi lupa ya. Abdul Hamid tuh yang dari Honda dulu ya, bukan? Iya, dari Honda. Nomor start 1 dan 8. Hah? Orang Singkawang. Bukan Abdul Hamid. Bukan. Orang Singkawang ya? Dia, kalau orang kayaknya Kalteng ya. Kalteng. Kalteng Kalimantan Tengah ya. Kalteng apa Kaltim? Kaltim ya. Terus selain itu tim mana lagi kawal nih setelah ini? Kayak rame nih pasukan Restek ya. Ya adalah di setiap daerah, misalnya kayak di Sulawesi ada. Sulawesi ada. Ya, di Sulawesi kebetulan Adi ada di Timas B, di Jawa ada ASR. Oh iya, SR yang hijau itu ya. Ya. Ya, yang langganan juara. Langganan juara. One Prix. Tahun ini kan main Asia. Main Asia ya bareng Wahyu Haji sama Haji siapa sama lagi? Kalau yang Aditya Fauzi. Kalau itu timnya sebenarnya punya Koleon sendiri sih timnya. Oh, Kalau punya Koleon tim sendiri ya, itu. Restek 60 Racing itu timnya Koleon. Oh, itu bukan yang apa? ASR itu. Support dari ASR. Oh, support dari ASR tapi tim Koleon sendiri ya. tim Apa Koleon namanya? Restek. Restek 60 Racing. Oh, ya 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 motornya hijau-hijau kayak gitu ya. Keren keren keren. Wakili Indonesia ya kan. Wakili Ajang Indonesia. Asia top. Ya, minimal ada lah. Ada wakil kita. Berarti Asia itu terus One Prix gimana? Kapan mulai One Prix? One Prix setelah MP Kalimantan kan bentrok sama SCR.
tanggalnya sama Asia juga. Habis SCR sama MP itu langsung minggu depannya Wamprik di Palopo. Berarti full jadwal lah, jadwal balapnya full terus nih ya, kan? Kayaknya pulang ke sana nih kerja terus nih kayaknya. Kerja terus, kayak di Aceh betul-betul istirahat, Istirahat ya kan? betul-betul. Ketemu keluarga ya kan. Istirahat lah kemarin bentar waktu bapak sakit ya, sempatlah istirahat bentar. Istirahat ya. Tapi tetap enggak ngulik motor ya. Tipis-tipis katanya. Tipis-tipis. Kasan gua juga duduk di rumah. Ya, pasti udah terbiasa. biasa kita kerja gitu kan. Ya, itu biasa. Pulang ke sini walaupun istirahat kan kalau Adalah. ketemu teman. Ya. Biar nggak lupa pegang kunci. Iya. Sebulan nggak pegang, nanti kalau balik ke sana kerjain apa gitu. Bingung nanti. Paling ada bikin motor sendiri juga, bongkar-bongkar. Iya, Harian ya. keren. Silmi nih, gimana Silmi? Ini apa? Setelah lebaran nih balap kemana aja nih? Ini MP ya? bulan 5 nih langsung ke Jurnas dulu. Ke Jurnas di Palembang, Skyland. seri 1 itu? Seri 1. Oh, Skyline. Habis itu kemana lagi? Mana seri 2 ya? Kak? Seri 2-nya belum tahu kayaknya. Itu bersama Suhandi. Ya. Ya. Tim Berarti tahun kedua Mi ya? Ya, Sama Suandi ya. lanjut. Ustaz. Lanjut, keren ya Mas. Jadi tahun kedua nih masih dikawal Adel nih. Iya, kayaknya insya Allah. Soalnya masih sama-sama restek kan. Oh, masih Jadi bareng yang restek ya. ini sama semua. Nah, keren nih. Kan kebetulan ada orangnya yang kawal nih. Iya, langsung Gimana kita nih? tanya nih sama orangnya. Gimana sih Adek Silmi waktu balap? Maksudnya apa sih sering keluhannya atau apa gitu? Silmi ini orangnya kayak gimana waktu balap? Ya dia kalau pas nyeting agak ini sih sebenarnya, maksudnya dia kasih improve-nya ya agak rewel lah, tapi Ya, harus tuh. kadang sering dibutin juga sama dia. Ya. Karena saya kasih tanggung jawab nih, misalkan kamu udah banyak komplain tapi kamu harus bisa butiin, jangan komplain-komplain aja gitu kan. Tapi biasanya yang rewel itu berarti dia berpikir Ya. untuk kemajuan. Punya mindset. Punya Oh, dia tahu ada kekurangan. Ya, keren tuh emang Pola harus kayak pikirnya gitu. kan, karena nyeting sambil udah di situ nyeting, udah balap lagi gitu kan. Iya. Ya. Berarti Jadi kan beda dia dengan kita nyeting sebelum ya, jauh-jauh hari gitu. hari. Berarti udah berapa lama kawal Silmi, Adek? Kalau Silmi dari pertama Balap dia ikut ya, nasional sebenarnya udah Adel sebenarnya. Balap nasional berarti Silmi tahun berapa? Balap-balap akhir 2017 nih. Udah lama balap nasional Silmi. Dari rookie kayaknya ya. Dari Rocky ya? Dari Rocky. Udah kawal dia. Balap. Berarti dari kecil ya Silmi? Iya dari Iya, kecil. dari kecil. Pertama bawa motor kan langsung di ini, Bangaan. A2N. Oh, A2N langsung. Langsung Dulu Bangaan. Adel kan masih sama Bang Aan. Ya, Nah, itu langsung guru kawal. Adel. Belum merantau. Oh, berarti udah saling-saling tahu lah semua isi dalam, semua udah pasti tahu. Ibaratnya Silmi nggak ngomong, wah dia udah langsung tahu, Bang. Ya, Ya kan? kalau dari sasis-sasis motor juga karakternya udah tahu. Udah tahu. Minimal lah udah hafal lah, oh Iya, Silmi maunya memang gini-gini. ya. Mungkin dari kita nonton aja mungkin udah tahu oh ini kurangnya di sini gitu. Bisa langsung saling membuka komunikasi ya. Lebihnya. Jadi Silmi kan main ini sama Suhandi. Berarti masih bersama Restek. Masih. Masih bersama Restek ya. Berarti Silmi biasanya main untuk di ini MP ya, mau Ya, mainnya. MP. Berarti main di expert ya, novice. Novice. ya. Umurnya berapa sekarang nih? 18. 18 ya? 18 novice. 18. Masih berapa tahun lagi ya? 2 tahun sebenarnya sih. 2 tahun. Cuman mungkin dia tahun depan dia naik expert lah. Nah, expert. Semoga tahun ini bagus ya. Ya, prestasinya. nih prestasi jaga. Targetnya expert ya. Potensi di tahun ini ya kan, semoga tahun depan nih expert nggak kaget-kaget gitu. Ya. Karena kan persaingan expert ini kastanya udah keras-keras semua. Minimal bawa bekal lah. Ya, Ya, bawa bekal. bekal dari novice ya. Di tahun ini tuh harus inilah ya, tunjukin diri lah, Sendiri. buktian gitu. Berarti itu main kelas apa aja sih di MP? Itu Cuma satu kelas, Saat dia di novice MP aja dia. novice aja ya. Di MP main novice Karena aja. poinnya cuma di situ kan. Ya. Biar fokus juga. Ya. Berarti di mana aja nih tahun ini? Udah keluar nggak jadwalnya MP Yang tahun ini? Skyland. Sekarang seri 1. Ya. Seri 2 belum tahu. Gimana? Mungkin kita jadwalnya kurang update nih. Kurang ini ya. Mungkin Padang apa? Padang ya. Ya. Padang ya. Kayaknya kalau Solo Lunto udah ada kan, Solo Lunto udah ada sirkuit. Lagi perbaikan. Udah perbaikan. Seri 1 Skyland, seri 2 Kalau nggak Solo Lunto Medan ada. Sawalutu di mana? Padang. Itu di Padang. Oh, Padang. Tuh. Ini apa? Medan kalau nggak salah seri 4 ya, bulan 10. Iya. Medan final. apa? Jadwalnya udah keluar sih sebenarnya.
Berarti Bang Kinang berarti seri 3. Ya. Zabak yang nggak dapat ya tahun ini ya. Ya. Mungkin Zabak One Prick sana ya. Apa SCP, One Prick. Ini kayaknya pasti ada strategi baru Silmi ini karena kau udah ada pengalaman bekal tahun kemarin. Kalau bekal main di event nasional dah Luar dari biasa, usia muda dia dari rookie sih udah banyak nih Silmi. Ya. Langsung juara lagi ya namanya. Ya. Ketika pertama kali main sama UJRT dulu ya. JRT. Ya, langsung juara region ya. Adel juga yang kawal dulu kalau nggak salah. Sekalian kami dikirim sama bosannya bosannya juga ke Restek. langsung ke Restek. Sama-sama anak Aceh kan. Membanggakan Aceh, keren tuh. Ya, kan? Karena jenjang Silmi cepat nih naiknya nih dari Motoprick, Ya. juara region, langsung ke One Prick kalau itu ya. Awal-awal One Prick ya. Ya, Awal 2019. muncul One Prick ya. 2019. Berarti Adi udah berapa lama di Restek ini? Ini jalan tahun ke-6. Oh, tuh udah 6 tahun. Wah, Jalan tahun ke-6 dah 5 udah lama. Udah Pengalamannya geraknya udah tahu semua pasti. Ya dikit-dikit Berarti lah. udah 6 tahun berarti sekitar tahun berapa itu? 2018 kah? 19 ada. 2019 ya. Pertama Restek 2019. Cuman kepotong setahun mungkin kayak di Covid ya. Oh, di Covid. Saya di Covid kan 2020 itu kan balap Jarang. nggak ada. Ya, jarang balap Covid. Memang nggak ada sama sekali Berarti waktu awal Covid. Oh, jadi maksudnya bikin motor gitu di tahun berapa itu? Adi pertama kali Adi pertama kali? itu SMP. Oh, SMP. SMP udah belajar bongkar-bongkar gitu. Belajar Bongkar motor apa nih? Motor sendiri kah? motor sendiri dulu pertama. Iseng-iseng. Ya, Jadi iseng-iseng di bengkel ya. Itu emang untuk balap gitu bongkarnya? Enggak, istilahnya Itu modif motor aja? modif dulu bongkar-bongkar. Oh, lihat ini apa, komponen apa ini apa, ini fungsinya apa gitu. Ya. Rupanya ujung-ujung jadi enak ya. Asik juga nih bongkar-bongkar motor ya. Iya. Mungkin Kok jadi pengen cuan lagi nih ya. Nah, kalau pengen lagi nih, bautnya nih kok hilang satu nih ya, kok lebih nih ya. Terus hobi hobi ya, jenjangnya terus baru mulai balap serius lah. Iya. Balap serius tuh ya kita bilang pas Sama Bang Aan. JRT itulah. Maksudnya kalau sama Bang Aan kita masih balap ke Jorda. Ke Jorda serius-serius, cuman kan atmosfernya beda. Ya. Berarti siapa dulu pembalap pertama Adi yang bikin motor lah? Berarti sebelum ke Jawa di Aceh itu kan pasti ada nih pembalap yang pertama Adi bikin motornya ke balap. Siapa dulu? Yang ada orbit lah. Di orbit lah. Kasih mau beda. Yang pertama kali yang masih Yang ingat bikin gitu. motornya suatu kebanggaan. Karya Adi. Karya Adi ini juara misalkan. Ya karya sama Bang Aan juga. Karena istilahnya itulah yang Adi kawal lah. Kayak sekarang kan Adi ngawal Pembalapnya. Silmi gitu. Kalau yang pertama setelahnya. Pertama kali. Nah, Ya ada sekalian soalnya semua. Maksudnya sekalian ya? Kayak Kosi. Oh gitu ada. Ya, Rosi ada. si Kosi abangnya si siapa lagi? Si Bral Mosi ada pernah. ada almarhum lagi ya. Ya kalau almarhum Suman maksudnya, lah. ya almarhum kan Berarti dia udah Keseluruhan skuadnya A2N berarti. Iya. Emang yang kita tahu pun A2N juara terus dulu. Ya, kan? A2N masih survive sampai sekarang. Ya. Survive sampai sekarang juara terus. gurunya di Aceh setelahnya. Ya. Barometernya lah. Baru motornya di Aceh ya. Mekanik muda tuh banyak dapat ilmu lah dari Bang Aan. Suhunya lah. Suhu lah. Terus baru lanjut ke Jawa ya. Ya, Terus sekitar tadi tahun 2019. 19 awal habis Ade wisuda, selang seminggu langsung ke sana ke Jakarta. Ke Jakarta. Ke Restek, Itu langsung ke Restek itu. Ya langsung. Oh, langsung ke Restek. Terus langsung ini kawal motor siapa itu waktu itu? Langsung kalau motor Silmi sana. Silmi Jadi mau pendamping JRT dia ya? pertama ya. Iya. Jadi dikontak sama Silmi sama manajer UJRT sama bos. Kita kompromi ya. Silmi juga mintanya pendampingnya Ade. Ade langsung sana. Soalnya dulu nggak bisa ngomong Masih bahasa kecil lah. Jadi dia belum berani belum bisa kasih ini ya motornya inputannya belum Memang harus orang yang paham dia sebenarnya. Karena kan kalau umur masih muda sekali kan Ya, susah cara untuk membangun jelasin ya. komunikasinya kan payah. Jadi kalau orang nggak memahami karakternya Silmi nanti kan efeknya juga ke dia. Tapi sekarang apalagi dulu bahasa Indonesia Silmi agak kurang ya. Karena tinggalnya di kampung jadi jarang ngomong bahasa Indonesia kan. Tapi sekarang udah aman ya. udah aman. Sekarang Bahasa karena Indonesia kan udah sering. Walaupun logatnya masih ada logat Ya nggak apa-apa. Kita kan Harus juga budaya ya kan. Kita kan punya karakter sendiri. So, Kita nih sulit orang merubah Aceh. logat itu emang harus
terus kayaknya nggak usah kita rubah, kita bawa aja. Oh ini rupanya karakter Aceh kan. Kenapa ki? Ya kan? Ini dulu Tapi kalau di luar langsung ketawa orang. ya, harus kita adaptasi juga sebenarnya dikit sama orang-orang, jangan terlalu medok. Bedok ya. harus ditipis-tipisin ya. Tipis-tipisin aja, tapi tetap tahu orang ya. Orang-orang Bali kan gitu tuh, ya kan? Orang Hampir Bali, mirip kayak kita ya. orang Jawa aja kan, walaupun ngobrol bahasa Indonesia kan medoknya itu ada. Ya, ya. Berarti Silmi kan udah lumayan lama nih bang. Lumayan. Balapnya, berarti prestasi juga udah banyak. Juara region udah. Ya. Berapa kali Mi? Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Dua kali. Rocky 2019 sama YRT. Terus 2020 Covid, 2021 Covid, 2022 lagi sama Anissa. Anissa Itu Jambi ya? Itu Rocky atau novice? Novice, udah novice, udah nih Oh, novice. berarti udah Pas di Anissa langsung Tahun pertama dia novice langsung juara. Oh, langsung juara. Oh, berarti bagus jenjangnya. Rocky juara, novice juara. Mudah-mudahan expert juara nanti ya kan. Kita doakan aja lah. Ya, Ketika dia nih harus expert, kerja keras terus tuh. Welcome to expert. Welcome to expert ya kan. Ibaratnya yang nunggu nih welcome to expert berdiri singa-singa ya kan. karena kan Kita puncak anak kastanya kecil, kan mau dia. depan juga singa. Ya ya, tapi semangat kita kan juga besar. Minimal ada bekal lah. Ada bekal. Sekarang Betul, ada bekal. Gimana Silmi waktu lihat kan Silmi udah main nasional nih. Terus ada juga balap di Aceh. Apa sih perbedaannya balap nasional sama balap di Aceh? Lebih beda suasananya aja ya. Suasana apa itu? Dari apa? Misalnya kalau dari lawan atau dari sirkuit permanen gitu kan. Jadi kalau balap di sini kita sirkuitnya kayak di stadion kayak itu. Ya. dadakan berarti. Ya, jadi nggak terlalu greget gitu. Kalau sirkuit permanen balap di luar tuh lawannya greget, Greget ya. sama sirkuitnya juga kita nggak bisa nebak kan, tergantung rezeki kita. Ya, tergantung Sama-sama rezeki ya. kuat semua. kan. Betul. Berarti kalau sering lawan yang kuat-kuat nih, misalnya bekal kita juga Iya, bagus ya. ke bawah ya. Ya, ke bawah Ketika terus. kita main di daerah, kita juga nggak menganggap enteng mereka gitu. Iya, jadi pede tapi. Jadi pede gitu ya. Oh, oke. Iya, keren. Berarti kalau Adel nih kan di Restek, berarti udah kemana aja men nih? Kayaknya di internasional udah. Jelajahnya nih udah. Jelajah aja udah kemana aja, karena biasa kita lihat di TV, di YouTube, live streaming ya kan. Ini langsung ada orang. Kadang lihat dia di garis start. Di garis start. F1 ya kan. Silmi juga. gitu. Sekali-sekali nanti kan waktu Say ada hello TV, lah. say hello lah masyarakat Aceh, warga Aceh. Terus nanti Aceh. Aceh ya betul tuh. Apa kayak pakai misalnya apa gitu kayak aksesoris Aceh gitu. Biar dikenal Cet aja di sini dikit. Aceh buka baju dikit. dikenal dunia kan. Ini rumah mekanik Aceh nih. Karena kan kita patut berbangga juga ada anak-anak Aceh yang Ya bisa berkiprah di luar gitu kan. internasional kan. Baik mekanik, baik pembalap atau ya apapun lah. Ya. Kita support nih. Udah kemana Anak-anak aja, Aceh. Bang? Alhamdulillah udah ke Sulawesi, udah ke Kalimantan, udah Pulau Jawa, Sumatera. Udah keliling Itu udah Indonesia. keliling. Wow, di Indonesia berarti ya. Ya, kayak kita aja nggak sampai emang. kalau Kita gitu. palingan sampai mentok Jakarta doang nih. Iya, ini udah keliling Ya Indonesia. sambilan cari pengalaman lah. Iya. Berarti alhamdulillah ada balapan di rezeki juga. sana itu misalkan kayak Sumatera dengan Kalimantan nih atau Kalimantan dengan Sulawesi gitu. Ya. Beda jauh nggak dengan balapan? Mungkin kalau Kalimantan, kalau sekarang udah lumayan sepi ketimbang Sulawesi. Nah, kalau Sumatera memang masih rame. Cuma kalau sama Sulawesi lebih up di sana sebenarnya. Karena Sulawesi ya. Apa sih yang buat lebih upnya? Di sana pembalapnya juga masih rame. Oh, rame, harumnya faktornya masih Antusiasnya juga tinggi ya. antusias timnya juga masih banyak gitu. Oh, gitu. Apalagi hadirnya SCR itu. Ya. SCR. Kalau kita SCP lah di Sumatera. Ya, berarti kalau internasional udah kemana aja? Ke Jepang ya? Enggak, kalau ke luar belum ada. Adi belum pernah. Cuman Asia di Mandalika. Mandalika kemarin ya. Iya, Mandalika. Kayaknya emang gimana sih balap di Mandalika tuh nih? Kayak penuh strategi ya. Ya, kalau di Asia tuh ya strategi, rezeki, balapnya tuh last lap istilahnya. Last lap ya. Karena kita Last lihat lap doang. motornya sama-sama kencang semua. Bingung kita. Rezeki-rezekian Rezeki berarti ya sama balapan strategi di pembalap ya. Berarti kemarin di Mandalika kawal siapa? Kebetulan disuruh sama Koko ngawal Aditya Fauzi. Aditya Fauzi ya.
sama teman dari Destek juga. Satu lagi pembalapnya Wahyu Haji. Ya? Wahyu Haji. Wahyu Haji. Berarti itu betul-betul semuanya strategi ya. Iya, strategi. Nah, Silmi nih, strategi juara region tuh apa sih, Silmi? Bisa dari region Rocky, terus novice, itu kan pasti ada tuh. Cerita yang menarik nih. Ya. Nah, sebelum jadi juara region tuh kan ada drama-dramanya. Ya, ada drama-dramanya. Ini masih ingat, misalkan seri satu apa gitu. Seri 1 di Medan yang juara 1 pas 2019 Rocky kan. Tapi jam start Sumi, jadinya nomor 8. Oh, jam start. Kok bisa jam podium start? kan. Tapi dapat poin ya. Baru balik ke Jurnas. Juara 1 mau naik podium rupanya jam start Om. Oh iya. Jadi naik podium kan. Tapi itu jadi pembelajaran ya. Pembelajaran. Motivasi lah, nangis dia pada saat itu, nangis. Ya mungkin karena usia dia masih Masih kecil kali udah kan. juara 1 langsung. Karena baru Jurnas. Karena kalau kata orang tuh muda tuh harus banyak kesalahan. Jadi kita pun lebih bijak ke depannya. Iya, Harus banyak ambil kesalahan memang. Tapi keren tuh. Berarti juara kemarin novice, region novice ya. Juara region rookie ya tadi. Rocky 2019 rookie. Rocky yang ya. 2022 baru novice. Novice. Sampai seri 1 jatuh juga ya. Itu balapan di mana? Ya, Finalnya di mana itu? Bangkinang. Bangkinang. Oh, berarti penentuannya di Bangkinang. Enggak, yang race pertamanya. 2000 berapa itu? 2022. Jurnas race pertama jatuh juga hujan. Yang di Medan kemarin MP itu Itu 2000. 23 ya? 23. Itu pada nonton tuh waktu itu. Ya, juara penentuan juara juga final itu bukan? Belum, itu seri ke berapa itu? Kemarin 3 ya? Ketiga. Oh iya, Seri ketiga, seri kedua. Dia balapnya seri kedua, tapi sebenarnya seri 2-nya di mana? Jambi ya. Tapi nggak jadi. Karena kan Jadi balapnya di Medan. rolling gitu itu. Jadinya Jadwalnya di rolling. jadinya 3 kali balap Pak, kemarin. Cuma 3 kali. Cuma 3 kali seri, 3 seri lah. biasanya dia 5 ya? 5 seri. 5 seri ya? 4 seri ya? 4 tahun ini udah 4. Dikurangin berarti. Dikurangi Kalau kemarin sama-sama finalnya 4. sama-sama finalnya ya. Berarti gini deh, ada nggak maksudnya perbedaannya balap di nasional, kita bilang lah di Indonesia sama di Aceh, kira-kira apa aja tuh perbedaannya? Mungkin kita gini, sebagai orang Aceh kan pengen juga ada punya tolak ukur biar kita jadi lebih maju lah. Nah, ada nggak apa kira-kira saran Ade untuk kita? Saran Ade ya pertama yang perlu dibutuhkan ya sebenarnya harus ada sirkuit satu di Aceh ya supaya anak-anak Aceh ini jadi ada keinginan mereka untuk belajar. Karena kan fasilitas kita kan nggak ada. Betul. Standar kita main nasional sekarang kan harus wajib sirkuit. Iya, karena anak Aceh main tiba-tiba misalnya biasa main yang tempat nggak ada sirkuit lah, bukan sirkuit permanen. Tiba-tiba main di sirkuit besar, ya agak kebingungan pasti. Pasti bingung. Jadi pengaruh besar itu sirkuit. Sarana lah. Karena kita nggak ada tempat latihan. Kalau ada Motocross itu beda soalnya. Kalau ada sirkuit pasti kayak balap liar tuh pasti nggak ada lagi jalan-jalan besar. Ya, jalan besar Pasti mereka ke sirkuit tuh paling senang-senang kayak gitu kan. Betul. Jadi nggak mengganggu masyarakat juga kalau ada sirkuit. Ada keinginan lah begitu lihat teman, dia latihan nih kan. Pengen juga lah bikin motor. Jadi dia mereka nggak bawa lagi duit buat balap liar. Balap liar ya. Ada habisnya itu. Berarti dampak besar lah ya ada sirkuit ya. Karena talenta Aceh tuh banyak sebenarnya. Cuman kita kayak ada bilang tadi, sarana kita yang masih belum punya. Tempatnya. Ya salah satunya kayak sirkuit itu kan emang butuh. Betul. Selain sirkuit berarti ada apa lagi kira-kira yang harus jadi kemajuan untuk Aceh ini biar kita sama-sama kan berbenah lah. Sama aja kita makin hari istilahnya nggak hari ini kita harus begini. Harus jadi lebih baik. Contoh kayak kelas-kelas yang dibuka pada Kujurda, event lepas yang istilahnya yang rame lah. Yang paling banyak kualitas diminati eventnya ya, tingkatin berarti ya. Contohnya kayak 2 tak kan sekarang lagi rame. 2 tak. Banyakin lah kelas-kelas 2 tak dimasukin ke poin atau ada JU-nya apa misalkan gitu. Oh gitu ya. 2 tak kan lagi rame. Eventnya pasti lebih seru kan. Starternya bisa nambah itu. Karena kan kayak kita ke Jurda kan cuma hanya 1 kelas kan. Per kategori yang poin. Coba kalau ditambah misalnya kayak 2 tak atau BB Karena standar. peminat 2 tak ini kan rame. Jadi starternya membludak dia. Meningkat lagi. Biasa berarti kita expert aja ya. Kan? 1 kelas.
Satu Habis kelas. expert sama novice udah. Udah selesai. Gitu. Paling underbone berapa orang? Paling 5 orang. 5 orang. Orang kan kadang-kadang mau nonton tuh kan, ya kalau ini kelasnya di poin kan jadi serunya beda. Iya. Serunya beda. Silmi kan paham lah. Ya. Kalau main sporting sama main kelas yang memang ini Kalau butuhnya untuk poin gitu kan. Kalau yang poin tuh apa? Lebih greget nih ya. Harus kayak harus paksa kayak itu. Iya. Kalau sporting ya Udah udah target lah istilahnya. Udah target kita. Jadi nggak cuman balap juara dapat amplop. nggak monoton berarti balapannya ya. Ya, berarti misalnya nggak poin di MP1 bisa ada di kelas lain gitu ya. Berarti masukan nih untuk IMI Aceh nih Bang. Ya, mudah-mudahan Supaya ke depan mungkin ya ada terobosan baru ya. Terobosan perubahan dari eranya Bang Mirza ya. Ya, mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan Event Kejurda ini lebih menarik ya. menarik lagi. Menarik lagi. Ya kita bisa ngikutin lah sama Pelan-pelan lah event. istilahnya. Pelan-pelan Tapi sama-sama harus kita ada lah dikit perubahan-perubahan per tahun, bertahap lah. bertahap. Karena kita lihat SCP, SCR, Ya, betul. kan lagi Bukan hanya sekedar balap. Iya, tapi bukan hanya sekedar udah balap. Pariwisata ada masuk di situ, budaya ada masuk di situ ya. Apalagi kita budaya Aceh kan luar biasa kalau bisa dilihat di luar. Sebenarnya emang harus diangkat kita lihat. Ya, harus diangkat. Kan semenjak tidak ada lagi sirkuit, Kejurnas pun nggak pernah nggak ada pernah lagi. lagi ke sini. Iya, nggak pernah lagi di sini SCP ya. juga nggak ada. Dulu berarti Kejurnas tahun berapa terakhir? 2018. 18. Di mana itu? Luk semua ya. Solo ya? Luk Semawe kalau stadion apa Luk Semawe? Agak lupa sih sebenarnya. Ya, Gimana 2019? 2018, 19 sudah wajib sirkuit deh. 2018 2018 stadion. stadion ya. Oh, stadion Kejurnasnya itu pasti rame kan pembalap-pembalap luar kan? Karena antusias balap kemari itu tinggi kalau dari pembalap-pembalap luar. Kalau Karena wisata kita sebenarnya Jalan-jalan menarik. ya, pinggir laut ya. Pinggir laut. Orang kemana sana Aceh nih pasti ada Sabang. Iya, ada Sabang ya. Oh, ada mie Aceh nih. Iya, mie Aceh. Kan? Banyak lah yang Kena main seri dia. 5 itu. Sebelum seri 1 tuh Aceh tuh udah dibayangin sama mereka. Kan dulu Kita tuh balap dapatnya Aceh final biasanya. Dari dulu final tuh dapat habis balap Sabang mereka. Sabang, siap balap minta ke Sabang ya. Antusias penonton pun rame kalau ke Jurnas. ya Ya. Rame. Rame full. Makanya kalau ada sirkuit tidak menutup kemungkinan balapan di sini tuh bakal meningkat drastis. Betul, bakal meningkat drastis secara ekonomi, budaya, pariwisata semua ngangkat tuh pasti di nasional. Kita anak-anak Aceh pun kayak ada talenta-talenta muda nanti yang baru-baru belajar atau apa kan. Dia merasakan balapan yang Ya, nasional. gitu kan. Itu bisa melihat ya, oh gini ternyata nasional ini ya kan. Dan salah satu mereka bisa dilirik juga gitu. Ya, sendiri Sama tim-tim luar. tim besar kalau ya. event biasa tuh kayak orang yang jauh sana. Alah itu event biasa tuh ngapain kita nonton? Oh iya. Kalau ke Jurnas kan mungkin dari mana dari Luk Semawe nanti. Betul. Dari Belabo. Oh, ada ke Jurnas. Ada yang banyak yang bela-belain itu kalau misalkan event-event Ya, kita sendiri pun gitu, ke Jurnas nih ya kan. Pas kita waktu kecil nih ada Kejurnas masa di mana masa di Luk Semawe. Mau cari patungan nih. Ya, lihat-lihat motor orang luar ya kan. kayak aku dulu waktu Jurnas 2000 berapa? 11 atau 12 dari Luk Semawe berangkat motret. Pelanun. Lanut. Saking antusiasnya dulu ada Padang 88, dulu era Suzuki ya. Janian. Dulu ada Ninos ya, Yamaha Ninos tadi Permana. Rame lah dulu. Rame ya, betul. Kalau balapan ke Jurnas kemarin itu luar biasa. Luar biasa antusias. Wah lah dulu kalau di sini ya. Jadi beberapa Setahun sekali paling kita lihat. Sempat lihat Mas ya. Iya. Ya, Full nonton. Ya, pasti itu pula. Kita nggak pernah ke sana, begitu ada sekali pasti ya. Pergilah. Ya. Kita doakan tapi semoga event di sini walaupun bukan ke Jurnas bisa mengundang ya. Bisa mengundang pembalap luar buat main kemari gitu. dengan kemasan event Ya, yang keren. Juga publishnya juga bagus. Tapi kan kayak misalnya kemarin kita lihat tuh Mandalika tuh kan bagus tuh secara promosinya. Jadi misalnya kita bilang ngiklannya itu selain sirkuit ada pantai-pantainya. Kan udah kita di sini bisa. Ya kan? Balapan jauh kan orang nunggunya setelah balap atau sebelum balap gitu. Wisata dulu nih. Ya, sambil kulineran kan. gitu kan. Kulineran. Karena kan kita beragam budaya di sini. Budaya. Betul. Pas sebenarnya kalau kita di sini nih. Iya. Pas dekat ya kan. Ya, betul. Mau sirkuitnya di mana aja, mau ke barat selatan, mau ke arah timur. Ya. Pokoknya laut semua. Pokoknya Betul. kalau kaca udah pada senang lah pasti. Laut dan kuliner ya. Kuliner. Sedih lah kayak Adi juga udah lama ke Jakarta begitu lihat Aceh sampai sekarang belum punya sirkuit. Ya. Setelah Tinggal kita lah ya. mau pengen ada sirkuit di sini belum kecapai gitu lah. Udah dari tahun berapa
Pengen kan adalah satu sirkuit walaupun di mana aja. Semoga di era Bang Mirja ya, meluangkan sirkuit untuk anak-anak Aceh. Ya, amin. Supaya bisa tumbuh nih generasi setelah Reja, setelah Silmi, Soki gitu kan. Ya, yang nasional. Karena kita jangan sampai ketinggalan lah sama luar. Medan aja udah punya sirkuit. Ya, pasti ketinggalan karena sirkuit sama kita main di non permanen kan pasti beda. Beda. Gregetnya beda kata sendiri. Gregetnya beda. Pasti. Habis itu dari racing lane-nya juga beda. Beda ya racing lane-nya ya. Kalau kita balap di sini paling lepas gas gitu tutup buka kan. Kalau di sana ada yang tahan. Oh, gitu-gitu ya. Ya teknis-teknisnya ya. Nah, berarti Silmi itu balap dari tahun berapa, Silmi? Pertama berapa itu? Pertama belajar balap lah kalau boleh sederhananya. SD. Pertama belajar balap itu tahun berapa? Akhir-akhir mau naik kelas 1 SMP om. Udah telat juga. Baru sunat berarti ya? 2016 balap. 2016. Ya. 2016 ya. Awal suka balap ya. 2016. Itu balap di mana tuh pertama? Pertama di Lanut. Patah langsung. Hah? Patah kaki langsung. Itu kelas apa tuh? MP6. MP6. Itu belum buat sama Bang Nicul. Masih sama Bang Takin dulu di mana? Ya. Enggak, sama Konot dulu. Pertama Itu buat awal mula turun berarti. Awal mula nyobain setelah belajar nih, langsung nyobain balap gitu. Ya, jatuh, patah. patah langsung, patah kaki. Oh, patah kaki terus balap lagi. Lanjut. Roma. Habis itu diganti sama Bang Silmi Ical. Jadi Patah lagi dia. Besoknya hari Minggunya kan Silmi nggak bisa balap nih. Nah, Minggunya diganti sama Ical. Patah lagi kaki dia. Ya. Berarti kalian Silmi kiri dia kanan. berarti soal patah kalian kompaan nih. Sorry ya kan Ical nggak bisa balap nih pagi ya, jatuh kan patah. Sorenya dinaik lagi sama ada pembalap juga. Oh, berarti 3 orang berganti. Dari orang kampung ini ajarin teknik balap dikit-dikit ke Silmi. Pas pertama lah istilahnya. Pas pertama. Ngajarin teori pertama dasar-dasar. Ong namanya. Oh, Deong. Deong namanya. Jadi Silmi Dia jatuh juga. oh jatuh juga. Ini tangan ini kekoyak nih. berarti cinta tanah air nih mereka semua nih. Berarti setelah itu menyembuhkan rasa trauma itu gimana nih? Kan istilahnya kita kan masih usia sangat muda sekali lah, masih Tiba-tiba SMP, patah tiba-tiba langsung, patah gitu ya. kan. Nggak ada sih. Pas sembuh langsung latihan lagi. Oh, latihan lagi. Ya. Karena masih muda tuh nggak mikir apa-apa, yang penting balap aja. Karena kan Berarti biasanya niatnya 100% tuh. Ya, balap. berarti orang tuanya support nih walaupun udah cedera nih, awal-awal balap cedera, berarti masih di support. Kalau ayah Silmi support dari pertama tuh emang support banget. Full berarti. Kalau mama Silmi masih ragu-ragu. Masih ragu ya. Ya. Karena mama kan. Ya, Karena karena kalau ibu ibu ya, lebih masih kecil juga mungkin feelingnya masih kan, takut. Ya. perasaannya Berdebar dia. Berdebar. Kata ayah, ya udah balap aja sekali aja tes biar hilang rasa penasaran kan pertama kan. Biar jangan trauma ya. Terus Rupanya juara balap kedua juara. di Calang. Itu balap kedua setelah yang Setelah patah ya. setelah patah. Iya. Itu udah via bebas beli e-making ya? Iya. Balap kelas Rocky. Rocky itu juara. Juara 2 itu langsung semangat lagi tuh ya. Ya, Udah juara semangat gitu ya. lagi. Baru dikasih tuh dari situ dikasih sama mama ini. Oh gitu ya, harus juara dulu kan. Harus ada pembuktian. Pembuktian. Terus balap nasional itu kapan itu Silmi? Udah nasional 2018 ya? 2018 dia Kayaknya ada nggak lama, MP setahun. di Udah Medan. balap nih. Oh, main MP di Medan. Ya, main MP sekali, main di ECR. ECR ECR 2018 tuh dia main ECR di Medan. Dapat kan dia dulu ada tiket ke final di ECR-nya. Oh, tiket ke Ya, jadi dia ada 2 seri di Aceh sama Medan dulu. Habis di Medan baru di Aceh. Ya. Di pengumpulan poinnya akumulasi dapat tiket ke Mijen Semarang. Oh, Berarti mewakili Sumatera. Mewakili Sumatera. Berarti mungkin Yamaha Caprice itu punya apa namanya? Punya jenjang lah dia. Jenjang dia di Sumatera. Nanti dibikin 2 seri mungkin untuk narik talenta muda untuk dibawa ke ini ya. Nah, dia Juara di sana dulu Mi. Juara. di MP6 dia kedua. Kedua. Kedua sini. Kedua. 3 lah. Masih ingat? Coba buka dulu. Ini mana betul nih? Ayo. Satu siapa tuh namanya? Nicky Hayden bukan? Oh, yang 3 ya. Nicky Hayden. Lagi 3. Berarti Silmi ini karirnya nih
drastis nih peningkatannya. Ya, bagus pun karirnya. Maksudnya jenjangnya tuh bertahap. Rocky, novice, insyaallah expert sebentar lagi. Ya kan? Tapi kalau menurut Silmi susah juga kalau kita dari Aceh. Mau keluar tuh kalau nggak ada yang support kayak batu loncatan pertama lah istilahnya. Bentuk loncatan pertama. Misalnya kayak Silmi kalau nggak ada UJRT itu pasti susah buat keluar. Susah Sama keluar ya. kayak Adi juga. Iya, betul. Yang dari luar tuh buat lihat ke sini tuh susah. Soalnya kita di sini ya kayak tadi kita omongin tadi kita nggak ada wujudnya nggak kelihatan. Maksudnya bukan wujudnya. Kita di sini main nasionalnya kurang. Ya, jadi itulah yang tadi kita bahas butuh tadi. tuh batu loncatan pertama. Begitu dia lihat sekali, dia bagus juga rupanya. betul. Karena event kita itu tadi, event kita dalam setahun aja jarang ada. Jarang, cuman kalau ada kejurda, selain kejurda oke lah sudah dikalenderkan. Tapi kalau event-event yang lain kejurda itu kan jarang ada. Ya, Dan ketika ada pun kualitasnya tidak jauh beda. betul. Padahal di sini sosial medianya, Instagram, TikToknya kan di sini hidup. Ya. Media otomotif juga ada gitu kan. Nah, harusnya udah inilah keluar. Ya, berarti setelah ini Bang Rocky, terus baru naik novice. Novice tuh di tahun sekitar tahun berapa naik ke novice dari Rocky? Dari Rocky setahun dong. Oh, Rocky setahun. Habis itu udah buat motor juga masih sama JRT kan. Itu Udah main buat motor novice one juga. break kapan itu? Main one 2019 Itu dulu masih kali. Indo break atau udah one break itu? Ya, dia 2019 tuh berarti sekalian main MP full, one break full, sama ada motor break region 2 seri di Tasik sama di Sentul juga. Oh, ya. Selain ada award dari Koko lah. Dia pas juara seri 1 di one break kan langsung juara kedua tuh. Bilang sama Koko, ya udah coba balik MP. Bola MP. Ya Biar jenjangnya ya inilah. cari pengalaman lah MP Gimana sih Silmi waktu pertamanya main di MP terus tiba-tiba udah main ke one break yang nasional? Gimana greget nggak tuh? Karena kan saingannya pasti Masuk TV masih nih. kelas masuk TV. Ya. Soalnya kalau Silmi kan baru pertama ke sana. Jadi kalau untuk hafal sirkuit permanen itu masih agak susah karena jarang kan. Ya. Jarang kita ketemu sirkuit itu. Jadi harus latihan. Latihan adaptasi terus ya. Adaptasi terus. tanya sama senior paling gitu ya. Kayak dulu kalau di bengkel kan ada senior misalnya kayak siapa gitu. Berarti kita harus stay di sana lah ya, baru lebih optimal ya. Harusnya Ya. Gimana Silmi ini untuk ke depan kira-kira ada niat nggak untuk stay di sana? 2025 nih. Kita belum balapan 2024. Tapi kayak 2024 kalau bisa stay di sana kayak stay di sana. Langsung 2024 langsung ya stay di sana. Stay di sana. Ya, kayaknya kayak kita ngobrol sama Soki kemarin ya. Ya, Kalau di sana itu mindset kita pasti berubah. pasti berubah. Lingkungan kita juga Lingkungan beda. juga. Pasti terbawa kan. Karena kita Pasti kalau pengen merantau, balap latihan tuh terus yang kita pikir. Kalau di sini nanti udah diajak sama kawan kemana. Ya, bukan satu circle kita. Kalau di Aceh kan khasnya cowok tuh ngopi. Ngopi-ngopi ya. Kayak kalau di sana lebih ke fisik ya. Iya. Enak asam lambung lama-lama. Di sana kan bisa latihan. Itu teratur di sini enggak ya. Apalagi di sana ada dia juga pasti kawal terus dia. Pasti. Gak bisa dia jalan-jalan kemana. Karena kayaknya targetnya sebelum ke expert nih memang bekalnya harus matang ya. Ya, harus matang. Jangan sampai nanti pas naik expert down. Ya. Itu yang Jadi mentalnya juga harus digenjot terus. Tapi kalau udah stay di sana pasti naik ke expert pun mentalnya juga udah mental Jawa lah ibaratnya, mental nasional lah. Pasti ya kan. Harus kayak gitulah. Ya, harus kayak gitu. Berarti ini stay di sana nih, bakal stay di sana ya, Silmi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan lancar semua Silmi. Ya, Spol, mudah-mudahan bisa kita lihat di internasional. Ya. Ada wakil kita lah. Ada wakil kita. Ya, semoga banyak yang mungkin yang seumuran dengan Silmi atau di bawah seumuran dengan Silmi bisa mengikuti lah. Insyaallah. Karena kan di sini banyak nih. Banyak. talenta Kalau ada sirkuit pasti banyak insyaallah. Selain sirkuit apa yang harus dipersiapkan Kalau sama pembalap-pembalap seumuran dengan Silmi ya, mungkin yang masih novice, pengalaman Silmi ya. Kalau sekarang kayaknya lebih susah Om. Kalau sekarang tempat latihannya kita udah nggak ada. Dari kapan ya? Udah lama. Dari COVID kemarin Om. Dari COVID kita udah nggak ada tempat latihan. Udah ada lagi tempat apalagi dari rehab udah selesai lah ya, nggak ada. Sekarang ada di rehab. Dulu sekarang di rehab.
Jadi mau ngomong kayak manapun kalau nggak ada prakteknya nggak ada juga ya. Kecuali atlet pon kayak kemarin atlet pon kan bisa latihan paling ganti-gantian. Iya, ganti-gantian Berapa gitu orang ya. aja kan. Memang harus pegang motor sebenarnya kalau kita pengen apa? Cepet ya. Cepat. Teknik ya, urusan teknik ya berarti ya. Kayak orang-orang yang mau belajar tuh nggak ada bisa latihan kayak mana mau latihan di mana Mau diajarin kali pun tetap nggak ada juga, nggak bisa, nggak ada tempat latihan. Kalau tempat latihan nggak ada gitu kan. Kalau tempat fisik banyak. Tempat fisik banyak ya, Tapi nggak ada. Sekarang banyak Kita udah fisik aja aja dapat, fisik aja kekar kita tadi. Makanya sekarang banyak yang balap liar, Om. Iya ya. Berarti pengaruhnya itu sangat besar berarti ya. Minimal Dulu ada kan lah jarang kalau ada balap-balap sirkuit, liar, ada lah tempat latihan kayak dulu kan ada stadion kayak sini Ada dulu. stadion dulu tempat latihan. Rutin dia latihannya sampai hancur motor. Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat. Saya ikutin tuh Silmi waktu awal-awal naik motor nih. Belum nyampe kaki ya. Lumayan sampai tapi Terus masih ada almarhum Safrianto Ilham Suman tuh dia buat anak-anak muda ini dia pengen bisa sharing ya dia. pengen dia ngangkat kayak Bang Reja juga kan ada juga sekali datang stadion gini anak-anak diajarin cuma itulah ada wadah tadi walaupun betul. Dikit ada lah ada tempat sangat berpengaruh besar memang karena kalaupun diajarin teknik kamu harus begini kalau nggak dipraktekkan susah dapat fisik aja fisik kalau nggak latihan motor nggak bisa juga ya nggak sejalan berarti harus diimbangin. Adel nih kau udah nasional juga nih Bang, kita bilang tadi. Kira-kira apa sih perbedaannya selain event, kemasan event, sistem kerja nasional itu gimana sih Ade? Sama di balapan nasional ya? Balapan nasional kan sebelumnya kan Ade udah juga di daerah. Apa aja sih? Konsisten, tepat waktu, disiplin. Kalau udah di main nasional tuh kita harus disiplin. Harus disiplin ya? Lebih ketat lah. Lebih ketat, attitude kita harus jaga juga dengan tim-tim lain. Ya itu penting. Bersih satu lagi. Maksudnya bersih dalam hal gimana nih? Ya dalam pengerjaan motor istilahnya nggak boleh kayak kita kan kalau yang masih di daerah mungkin masih amburadul lah. Kayak kunci-kunci kalau di sana ada minimal profesionalitas kerja tuh dituntut berarti ya bersih segala macam tuh harus kayaknya ya. Karena kan yang kayak kita tahu zaman-zaman dulu sih kita lihat di bengkel itu kan untuk duduk aja nggak tahu di mana nih udah penuh dengan oli. Bengkel-bengkel kecil lah ya. Ya berarti memang harus sudah sebersih itu disiplin segala macam ya harus itu ya untuk nasional ya. Karena kayaknya kalau kita kerjanya kayak gitu juga kita balapannya fresh kayaknya. Semangat fresh. Jadi nggak capek bersih-bersih. Misal kalau kerja buang tisu sembarangan. Habis kerja tak comok-comok. Kenapa nggak dibuang lain juga kalau lihat kotor nih jadi ada rasa. Berarti emang udah kebiasaan bersih jadi yang lain ngikut terus Jadi kemasannya bagus terus di nasional itu. Pikiran kita pun nggak semak gitu ya ngelihatnya ya bagus terus ya. Kan lihat motornya wah bersih banget motornya nih. Jadi orang pengen juga pengen juga lah bersih nih. Betul. Karena juga enak dipandang mata. Ya enak dipandang mata. Kalau nggak enak dipandang mata, mumet kita. Apapun yang sesuatu yang indah tuh enak. Betul. Gregetnya itu sih sebenarnya Pak. Itu yang bedaannya ya. Tepat waktu ya. By data kita maksudnya by data tuh gimana? Kayak misalkan kayak kita mengerjain motor nih atau setting shock istilahnya nih yang jadi kita data itu yang kita habis ngerubah apa aja kita catat. Jadi pas besok kita pembalap ada komplain atau apa kita bisa lihat data lagi kemarin saya ada backupnya lah nggak nakar-nakar gitu ya. Kalau misalkan kita nggak tulis besok udah lupa betul apa ya kemarin apalagi suasana kan rame itu pasti lupa. Jadiin kitab lah gitu. Minimal kita pembalap yang kita pegang itu kita harus ada catatannya lah sedikit backupnya. Berarti semua by data memang ya. Betul nggak asal-asalan nakar gini menurut main kita nebak ya. Bagusnya sih gitu by data. By data semua. Betul udah sistem profesional memang kita tahu. Nah kalau Silmi ada nggak ngelihat pembalap pemula nih secara teknik apa sih bisa Silmi kasih tip dan saran ada nggak? Kan Silmi ini udah juara Rocky. Sebenarnya kalau pemula-pemula di Aceh ini kencang-kencang juga. Ya. Bagus-bagus Mi ya. Bagus ya. Cuman tinggal apa ya yang ini? Jam terbangnya sama keinginan dia sendiri lah. Pola pikirnya berarti ya. Banyak aspek yang harus dibenahi dari mereka sekarang. Sebenarnya sedih juga sih kalau jadi mereka karena orang nih pengen juga kayaknya jadi pembalap sedikit lebih maju. Tapi kayak tempat latihan aja nggak ada.
kayak mana mau jadi. Ada nggak, misalkan Silmi kan udah main nasional nih, ada nggak maksudnya bisa kasih masukan ternyata balap di nasional ini gini ya, ada nggak pikiran Silmi untuk kasih tahu ke mungkin lebih menuju ke Silmi, sana itu ya kalian harus ngapain harus gitu. ngapain gitu. Misalkan kayak Adel nih mau balap ke Jawa, aku harus ngapain nih supaya aku bisa ke sana. Ya kayak tadi ya. Yang kayak tadi gitu. Si Silmi bilang tuh harus ada apa? Yang Wadah kayak untuk ini, bukan jam batu loncatan. Maksudnya yang support gitu ya. Iya, emang harus ada tuh. Emang harus ada yang support Karena ya. dari luar tuh susah juga kalau mau nengok ke Aceh nih. Ya, nah selain itu kayak si pembalap apa fisik apakah yang disiapin selain fisik, maksudnya apakah bekal apa? Fisik sama harus ada ini juga lah sebenarnya apa motivasi dia diri sendiri itu apa, dia kurangnya apa, mindset sih sebenarnya. Iya, mindsetnya harus ada. Ambil setiap event tuh ambil pelajaran terus ya untuk berubah jadi lebih baik ya. Kayaknya dasarnya memang harus dari mindset sih. Jadi mereka kayak termotivasi kalau pola pikirnya positif terus. Misalkan lihat Silmi, lihat yang lain-lain udah sedikit lebih maju kan, punya rasa keinginan untuk dia sendiri gitu. Kalau kayak Silmi berarti mau balap nasional ini apa aja dipersiapin selain fisik? Ya fisik aja sih. Fisik habis ya. itu karena ada latihan kan. Oh, ada latihan ya. Jadi ada komunikasi mungkin sama mekanik, ada arahan juga, ada pembelajaran juga mungkin tadinya. Terus kalau di sini kan misalnya balap di stadion aja, cuma belok ke kiri aja kan. Udah bisa apa? Pasti kalau anak-anak nih misalnya ke Medan nanti kan ada yang belok kanan, pasti agak kaku kalau belok kanan. gitu Karena di sini kan jarang dia belok kanan. Betul, berarti Cuma belok kiri. Jam terbang itu. jam terbang berarti pembalap pemula bisa kita bilang sekali-sekali coba ke novice dari pemula ya, sekali-sekali nyoba-nyobain. Jadi kan bisa berinteraksi sama main yang sama yang agak jenjang keras di atas. sih, Ya, betul. Karena kita susah kalau di ujung. Iya. Kalau untuk balap terdekat aja kita kalau keluar Aceh itu harus ke Medan. Ya, Medan lah. Medan kan butuh biaya juga besar kan. Kalau ke belakang kita nggak mungkin lupa Kalau laut. ke belakang kita ke India lepas. Ya juga Lupa laut. Harapan kita cuma kalau di luar Aceh itu Medan. Yang India aja ke sini kan. Itulah. Betul. Gimana caranya ujung ini harus jadi apa ya? Jadi contoh lah. Ya, nah kayak Adi nih pasti tahu nih karena udah sering ngelihat balap nasional, kayak tadi ke Sulawesi, Kalimantan, Jawa segala macam kan. Ke ujung Papua. Ujung Papua udah juga keliling Indonesia. Indonesia. Iya, keliling Indonesia. Kira-kira deh kan kalau kita katakanlah di sini event lepas sama ke Jurda. Ada nggak bisa yang kita tambah-tambah itu kemasannya sih apa sih kira-kira? Idenya apa? Karena maksudnya saya pribadi ngelihat ada hal yang harus kita angkat gitu, kayak kita bilang tadi selain pariwisata kita ya kan, budaya kita, berarti kayak tadi tambah kelas ya kan, tambah kelas kayak ini satu lagi apa media kayaknya media ya, media sama ini apa kayak kotak-kotak sponsor itu harus ada sebenarnya biar lebih kelihatan wow gitu. Itulah kemasan itu yang harus dibuat. Berarti tadi kurangnya media kita kurang memang. Media betul. Media kan cuma satu saya saja. Iya yang untuk ngangkat ke nasional ya. Makanya jarang yang nengok dari luar tuh ke Aceh jarang. Iya. Jangan media kayak apa harus ada juga kayak Instagramnya, TikTok, sosial media. Harus ada khusus di Kejurda Aceh, saya ada IG-nya langsung ada posting ini, posting itu. Biar cepat dilihat nasional ya. Konten lah, karena kontennya sekarang harus itu di dari konten. Instagram sama TikTok itu Cepat ya. Cepet, paling cepat Ya, itu. kayak SCP ya. Besok kemasan sponsornya bagus ya, tertata. Gimana caranya sponsor bisa masuk? Itulah yang harus dilakukan. Ya, betul. Sekarang kan lagi bagus nih. Bagus eventnya. Terus media kayak khusus otomotif kayak saya nih juga kan yang khusus lah. Ya. Nah, terakhir nih Ade, ada nggak maksudnya pertanyaannya gini. Kapan pertama kali tahunya Raja Buah? Awal tahun kemarin ya. Awal tahun kemarin di balap motor. Enggak, kalau apa lihat tim Raja Buah ini pas motocross nggak salah. Jadi ada teman posting, ada kan apa dulu ada balap-balap SE. Iya, motocross gitu ya. Di situ
Awalnya kemasannya si rapi istilahnya gitu ya. Awalnya main tanah. Main tanah. Main kotor. Main kotor. Awal tahun kemarin lihat udah, wih kerana road race nih. Karena Rodes. Nah, gimana? Nambah keseruan ya kan. Ya, soalnya ada lagi kompetitor baru. partisipasinya lah. Ya, Juga ada kompetitor Makin rame nih, jadi nggak cuma orang itu aja, jadi ada lain lah penambahan. dengan warnanya yang kuning hijau gitu ya. Ya, kita harap juga ada muncul lagi lah tim-tim baru ya, semangatnya sama kayak harapannya Raja Buah seperti kan. itu ya. Biar balapan kita semakin rame. Ada warna lah. Ada warna, betul. Kalau Silmi kapan pertama kali lihat Raja Buah? Tahun kemarin Di mana tuh? di seri pertama stadion nah. Ya, seri pertama di stadion ya. Iya. Sempat ngefake kan sama Ya, Bang Age ya? langsung. Iya, langsung ngefake Soalnya ya. kan motornya juga sama-sama kan. Iya. Jadi pas Bang Agi ada kesalahan langsung masukin aja. Ya, greget memang Ya. itu. Kita Kalau yang enggak nonton susah greget. kan nanti Iya. pasti nyangkut. Apalagi stadion susah juga buat motong. Ya, Betul. buat overtake-nya susah. kalau- Susah di stadion ya. Stadion kalau menurut saya sih udah kurang layak lah. Kalau nggak di trek lurus tuh potong nggak ada. Aspalnya kan banyak udah ini kan udah rusak juga. Kalau kita masukin di tikungan ya paling ya kita Terbang Resikonya besar ya. Iya. Resikonya besar. minimal kita harus ngecas atau gimana apa gitu. Kalau untuk karakter motor sekarang kalau sirkuit dadakan seperti itu udah Susah ya. Susah. Stop and go. Stop and go dengan karakter aspalnya juga udah belum ya. Resiko terlalu bahaya memang. gitu. Karena kita lihat kan kecil-kecil itu, setiap tikungan kan nggak terlalu besar, jadi overtake tuh berat. Bisa mengambil resiko besar kita kan. Berarti seri 2 kemarin di Melabuh Silmi ya. Ya, Labuh lebih Greget ya. gede lagi ya kan. greget. Yang di belakang ya. Di belakang ya. Habis itu ada apa sport ball Berasap tuh ya. ya. Jempingan ya. Ada jempingan. Dia baru pertama kali ya kayaknya balap Melabuh ya. Baru. Iya, Baru baru pertama itu. Soalnya dia pas kecil itu nggak sempat dapat balap di Melabuh. Melabuh itu kan 2000 berapa kita? Terakhir kita tuh 2015 ya. Iya, 2014 14 atau 15? Enggak, 17 kita balap Melabuh tuh. 17? Ada Yamaha kalau nggak salah sama Kejurda. Kejurda terakhir. 2018 udah nggak ada lagi. Itu pertama itu Silmi. Iya. Pertama balap Melabuh. Melabuhnya pertama tuh. Oh ya, oh ternyata gini Melabuh ya. Lewat aja nggak pernah dulu. Oh, ternyata gini. Itu perkenalan dia dengan kota Melabuh main balap. Iya, langsung balap. Langsung ya. Iya. Terus seri 3 di PD Jaya ya. Jadi Jaya. Nah itu yang seru banget. Itu seri terseru menurut. Jadi saya juga nggak ada. Iya, Coba ceritakan sedikit. Iya, jadi dramanya banyak. Drama ketika balap expert. Wah, Itu kan seru sampai gimana ya? Greget banget itu kelas Greget. MP1 kan. greget. Antusias penonton juga tinggi itu. Grade berapa itu waktu itu? Grade 3 Grade 3 ya? Iya, grade 3. Satu ya grade 3. Susah ditebak itu awal-awal lap itu susah ditebak. Ada jatuh Silmi ya? Ada insiden ya. Ada insiden. Pas KTT agak ini motornya agak kurangan karena masih disuruh tes aja sama Bang Ade manajer. Karena temperatur kan belum normal. Belum normal ya. Api-apinya belum dirapiin ya. Tapi panas sekali memang kemarin di Jaya tuh hari Minggu. Pas balapnya Luar biasa langsung udah pede sih karena paginya udah nyeting kan. Pas udah dirapiin paginya langsung nyeting langsung udah pede pas mau balap udah pede. Udah pede. Iya udah pede. Ada insiden ya? Ya. Sempat jatuh ya? Lepas start kan jatuh Bang Agung yang mau balik arah tuh. Nyangkut Bang Agek sama Silvi kan. Oh iya betul nyangkut itu sempat nyangkut. Besok yang belakang langsung lewat. Besok ngejar lagi Silvi. Jatuh lagi. Belakang Amar jatuh Amar Silvi tabrak Amar lagi. 2 kali berarti. Bangun langsung cepat-cepat. Gas langsung kan. Langsung emosi nih karena Silvi yakin ke ini ke depan Ke depan karena memang motor sip ya. Gas. Berarti motivasinya tinggi tuh. Tiba-tiba kan Walaupun jatuh. tiba-tiba udah nampak lagi nih yang 1, 2, 3-nya. Bang Reja, Ical, Iya. sama Bang Age. Udah nampak lagi nih, potong satu-satu Masih ada harapan Mi ya. langsung paksa. Sampai rim motornya udah dalam. Langsung dia kalau ditekan-tekan terus kan agak panas dia, jadi masuk dia. Nah, pas di lurusnya kencangin lagi. Oh gitu ya. Berarti sempat tuh lagi balap kita masih ini. Bisa kan Udah jatuh benerin rim lagi. Jadi itu kan banyak street ada lah. streetnya lah. Jadi ada sempat waktu. putar 2 kali. Nah, tekan lagi putar 2 kali. Ya, seru sih karena rame jatuh insiden gitu rame. Maksudnya di luar dugaan kita insidennya. Balapannya itu seru sekali. Seru karena kan ada JU-JU-nya juga. Jadi rata-rata pasti ngejar JU JU-nya. seri ya itu. CB juga rezeki.
Seru waktu itu. rezekinya. Seru waktu itu. Berarti sempat ke depan lagi ya. Depan. Tempat di depan Pas lagi. lab di belakang Bang Age lagi. Ya. Bang Age ke satu, sini kedua. Mungkin kalau ada lab 3 atau 4 lab lagi mungkin lebih seru lagi ya. Bisa itu. Bisa seru lagi ya. Bisa fake lagi tuh. Bang Age Iya, kan nge-fake lagi tuh. Video lah besok. Video gimana pas Jurda adalah Oh, cuplikan konten. sedikit Ya, ya. jadi luar bisa nonton. Ya. Oh pas ada insiden apa nih? Ada gitu. Mungkin untuk tahun ini kita perbanyak konten. Banyak konten video ya. Karena emang harus ada Dokumentasi kamera itu tuh. butuh sebenarnya. Ya. Betul, sangat betul. Karena tanpa itu apa namanya? Jadi kita pas cerita Enggak aja. Ya. Gimana kemarin di Ceritanya video nggak tapi ada bukti. video nggak ada. Kan bisa tahu ulang tuh. Gini kemarin pas jatuh. Makanya mahal tuh sebenarnya yang namanya dokumentasi itu karena kan nggak bisa diulang. Ya, nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Sekecil durasinya baik video baik foto kan. Ada harganya. Dampaknya besar. Ya kayak Ade lah. Foto-foto lama mungkin masih ada yang bisa lihat ketika awal-awal merintis ya. Oh, merintis ya. Banyak sama Am tuh. Banyak stok-stok foto lama masih banyak. Nah, jadi kayak ada nih kan di markas Restek lah yang kita tahu maksudnya untuk Indonesia udah sangat Diakui lah. wah lah gitu kan. Hashtag itu kan luar biasa tuh. Ya, itu biasanya kegiatannya apa aja sih nih? Di bengkel. Di bengkel? Ya pada bengkel umumnya sama sebenarnya. Misalnya tim-tim balap lain sama. Jadi kerja gitu. Mempersiapkan gitu. Itu kerjanya gimana? Tiap hari kah? Kalau ada kerjaan ya tiap hari. Tiap hari ya, apalagi kalau kerjaan masih banyak ya kerja terus sampai pagi gitu. Paling Ramadan ini aja ya yang agak ngebreak gitu ya. Ya Adi aja sih ngeberi. Oh, yang lain tetap kerja ya? Tetap kerja. Oh gitu. Iya, bersiapkan motor terus ya. Kalau di sana sih sebenarnya lebih riset terus. Jadi ini misalkan seri sebelumnya kita ada kurang apa nih. Jadi selanjutnya langsung kita benahin lagi langsung. Oh gitu. Kayak ini kan kita udah tahu nih regulasi kan berubah nih 2024. Apa aja sih perubahannya itu yang ada? Kalau di nasional sekarang apa aja perubahannya? Kalau di nasional, kalau One Prix sama MP kemungkinan beda tahun ini. Kalau di One Prix cuman ada penurunan limiter dari bebas ke 14.500. Oh, 14.500. Ya, throttle body satu lagi tahun kemarin itu 33 mili, sekarang 32 kalau di One Prix. Oh. Cuman itu aja sebenarnya. Cuman itu ya. Sama sok depan. ya? Sok depan standar. Standar tapi boleh upgrade. Boleh. Oh gitu. Selama ini ngeriset apa perbedaannya maksudnya sama yang dulu? Kalau standar ini kalau sok nih bagian sok nggak bisa dibawa agresif lagi. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya bisa dibawa agresif. Kalau sekarang harus bisa dijaga-jaga lah ritmenya. Oh gitu. Harus cari-cari. Bawahnya lebih lembut. Harus lebih inilah. Kalau kayak throttle body tadi apa aja yang buat perubahannya? Lebih kencang ada pengaruh dikit lah kayak nafas motornya. Oh, nafas motornya. Nafas motornya aja. Kalau masalah power ya mirip-mirip kalau masih 32. Masih mirip-mirip ya. Terus kalau MP apa aja tadi perubahannya? Kalau MP agak jauh sih sebenarnya. Kalau kayak limiter dia turunnya sampai 14.000. Oh, dari 14.500 di One Prix ke 14.000 berarti di MP. Iya, MP 14.000. Berarti turun lagi speknya. Sama magnet Expert. Kalau tahun kemarin Expert masih bebas tuh magnet. Kalau sekarang sama kayak novice, magnet standar wajib pasang spool. Oh, harus wajib pasang spool. Pasang spool sama diameter magnetnya nggak bisa dirubah-rubah dalam maju atau dalam nggak bisa, tetap standar. Spool itu apa sih kegunaannya? Kalau standar spool itu sebenarnya isian sih, pengisian. Cuma kalau yang di balapnya cuma wajib terpasang, nggak fungsi nggak apa-apa. Oh, nggak fungsi nggak apa-apa. Oh gitu. Syarat aja berarti. Syarat. Sama throttle body dari Expert tahun kemarin itu 33. Ya. Tahun ini sekarang sama kayak novice 28. Oh di MP, di MP Expert sama. Oh, throttle bodinya. Ya, kalau novice tahun kemarin itu 30, PB-nya sekarang 28. Itu Expert novice sama atau ada perbedaan? Sama, mesin sama. Berarti yang ada perbedaan apa tuh kalau novice Expert? Pembalap sama pelek paling. Pelek. Velg kenapa? Expert masih tetap kayak tahun kemarin. Peleknya 185 ya kalau nggak salah. Lebar dia. Lebarnya terus kalau bannya 110. Kalau novice? Novice masih sama bannya kayak tahun kemarin. Oh, berarti kalau novice sama Expert itu perbedaannya di velg ya? Iya, velg. Berarti ubahannya sedikit aja, nggak terlalu signifikan ya, tapi kalau Rocky juga sama, perubahan dikit. Sok juga. Tapi efeknya dampaknya besar ya. Ya besar ya, karena kayak velg tadi kan lumayan tuh kaki-kakinya kan. Berarti karakter balap juga harus
diubah berarti. Harus diubah. Kalau 14.000 ini kan dah terlalu jauh nih Kak turunnya dari misalkan sebelumnya bebas, limitnya sekarang 14.000, harus dibagi lagi nih. Berarti Silmi nanti harus penyesuaian lagi dia sebenarnya. Nyeting lagi berarti ya. Mungkin kalau dari kaki-kaki Kak, mungkin kalau dia udah nyobain lah balap sok standar setahun itu di tim Sohandi Padang 88. Mungkin kalau sok udah minimal dia udah tahu lah basicnya ini seperti apa. Paling di mesin aja sih sebenarnya. Nah gini misalnya kan itu kan udah perubahan di nasional tuh. Kalau kayak kita bentar lagi kan ke Jurdam gini waktu dekat. Kalau ada banyak perubahan juga kan agak sulit itu Bang. Karena kan kita menyimbangi nasional secara ibaratnya kasarnya kita bilang secara finansial agak berat untuk merubah semua. Ya ngerti sebenarnya harus ya kan. Kalau misalkan regulasi itu dibawa ke daerah. Kayaknya setahu Silmi dengar-dengar kemarin nggak dibawa dulu. Nggak dibawa dulu ya. Tahun ini ikut yang kemarin dulu. Karena kalau dibawa kasihan tim-tim kecil, misalkan main di expert atau novice, rookie gitu kan harus ngikutin regulasi nih. Pasti harus beli ganti semua. Ada part-part yang pakai yang harus diregistrasi sama part registrasi. Maksudnya butuh waktu banyak lah ya kan. Butuh waktu nggak bisa langsung kayak gitu ya. Kita harus belajar dulu nih. Biaya juga gede kalau langsung ikut peraturan MP nih di Kejurda. Banyak berat kayak pembatasan limiter itu kan kita harus ganti lagi ECU. Lagi ECU. Kalau ECU lama kan nggak bisa di lock lah istilahnya. Kalau ECU baru kayak Super X yang bisa di lock itu. Betul. Ya biaya lebih gede lagi, nggak mungkin kita sanggup tim-tim semua ya. Paling orang ini mungkin nggak bisa jadi balap kalau kalau ganti semua ya. Sok depan, mesin harus upgrade lagi, ECU. Betul. Berat lah. Kalau bisa jangan dulu ya. Setahun ditahan dulu lah, kita pakai regulasi mungkin dia lama kalau mungkin mau pengenalan di mesin dulu ya mungkin masih bisa kayak misalkan magnet gitu atau apa, nggak apa-apa. Kalau mungkin kayak elektronik itu kalau saran dari Ade mending jangan dulu. Elektronik berat karena kan. Elektronik berat tuh, sok depan. Memang kita pikir kalau bagi tim besar mudah, cuma kalau tim kita di sini kan agak berat. Paling enggak setahun ini dulu. Cuma kan udah ada wacana lah tahun depan berubah. Gitu kan. Kalau udah dikasih tahu awal-awal. Jadi kita udah siap. Udah siap. Jadi kita mau upgrade motor udah tahu harus ngapain gitu kan. Istilahnya ya udahlah kita tahun ini terakhir nih balap dengan regulasi ini gitu. Sekarang harus kita siapin gitu kan. Supaya kedepannya lebih top. Super jos lah. Super jos. Nah, terakhir nih penutupan. Apa sih kira-kira saran, tip untuk balap di Aceh lah? Kalau dari Ade. Itu aja. Penutupan kita nih. Saran tip buat event apa buat apa gitu? Boleh buat event boleh pertama buat sebagai adik mekanik lah kita bilang mungkin apa yang bisa buat membangun edukasi buat teman lah. Buat teman-teman yang mungkin lagi baru coba-coba jadi mekanik balap. Terus belajarlah buat teman-teman yang masih mungkin belum sempat keluar ya istilahnya minimal cari tahu lah, cari pembelajaran misalkan bisa tanya-tanya harus gitu. banyak sharing berarti ya. Banyak sharing. Karena Adi pun pasti welcome kalau orang bertanya ya. Pasti. Ya Adi juga nggak bisa pelit lah kalau pasti Adi bagi juga. Minimal dia pengen tahu dulu. Jangan dia nggak pengen tahu kita nggak ngasih saran itu kan nggak enak. Supaya teman juga selangkah lebih maju. Sama-sama maju ya. Minimal dia update lah. Kalau bagi Adi buat Kejurda juga dia walaupun dia balap Kejurda dia SOP-nya kayak di nasional kayak kita bilang tadi ya. Dia terbiasa dengan kerja dia, jadi disiplin, konsisten, bersih kerjanya. Jadi orang lihat juga walaupun motornya belum terlalu full lah istilahnya, tapi dia ada rasa ingin maju, bersih gitu kan orang jadi nilainya lagi bagus. Masih standar kerjanya tuh harus meningkat ya. SOP-nya kerja. Standar kerjanya. Bagus itu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan terus untuk jadi lebih baik ya. Demi kemajuan ya. Demi kemajuan kita bersama. Kalau Silmi apa? Pesan aja. Silmi pesan aja kalau enggak. Silmi pesan apa? Nasi Padang Silmi pesan buat pembalap muda. Buat ketua ini. Boleh. Buat Pak Mirza yang terhormat. Jauh nih kayaknya. Jauh nih. Pak Mirza. Dan seluruh jajarannya kita ketua izin ketua ini pembalap ketua ini. Pembalap kita nih. Balap kebanggaan kita. Pesan dari Silmi dari adik-adik atau abang-abangan
Yang dari Aceh usahain Pak Mirza usaha terus biar ada sirkuit. Kita doakan. Kita doakan. Bang Mirza nih pesan yang sangat menarik nih dari udah sangat mendalam. Kabar nih. Soalnya kan ini lagi diusahain terus. Ya. Semoga jadi. Berarti Silmi mewakili seluruh elemen-elemen yang terlibat di otomotif ini ya. Harapannya sirkuit ada di Aceh. Mimpi kita dulu tuh mungkin pas PON nih jadi di sirkuit di Aceh. Itu yang saya pikir. Aku juga gitu. Pas PON nih harapannya venue-nya ada. PON di Aceh mungkin kan kayak di Merauke di mana gitu kan jadi sirkuit pas PON. Pas PON mungkin pas jadi sirkuit ini. Mungkin kalau kita mutlak jadi tuan rumah mungkin bisa jadi kita dapat sirkuit ya. Mungkin kalau nggak dibagi 2 provinsi ya. Mungkin bisa jadi ya. Pasti. Saya yakin Bang Mirza ini selaku ketua IMI kita pasti sudah memperjuangkan untuk sirkuit, untuk venue ya. Pasti. Mungkin ada suatu lain hal yang kita tidak boleh tahu ya. Betul. Makanya kita sering berusaha juga lah pasti. Beliau kan juga kepengin anak-anak muda Aceh ini yang di bawah beliau ini semua maju. Satu lagi Silmi untuk pembalap-pembalap yang baru-baru mulai lah. Mulai apa nih yang harus dilakukan oleh mereka supaya kedepannya terus meningkat, bisa balap nasional juga kayak Silmi. Semangat terus sih sama fisik. Fisik terus, semangat, konsisten ya. Kayak Silmi bilang tadi dari orang ini juga harus ada support buat latihan dulu, walaupun wadahnya ya harus ada ya. Walaupun sirkuitnya belum jadi kan, jadi dikasih tempat latihan loh. Untuk si pembalapnya pokoknya semangat terus ya. Yang baru mulai nih biar dia karena kalau hilang belajar teknik. Kalau semangatnya udah hilang itu udah susah. Iya. Betul. Balapnya harus nunggu event, jadi kan latihan nggak ada. Di mana balap di situ dia pegang motor. Iya, pasti terkejut lah. Jadi cuman mentalnya aja yang ada, nyalinya aja yang ada. Ya, memang banyak orang yang ada nyali kan sekarang banyak. Cuma nggak ada teknik. Nggak ada teknik ya. Kalau berani semua kayaknya sekarang. Iya ya. Anak Aceh kan berani-berani. Juang. Juang ya. Darah tinggi. pejuang. Darah pejuang. Iya. Aceh dikenal gigih ya. Siba agam. Siba agam. Sebatang laki ya kan. Sebatang laki. Mantap. Nah, segitu dulu ini kita. Terima kasih buat semuanya. Jika ada salah-salah kata kita minta maaf. Mantap. Ya. Gimana, ada lagi nggak? Nggak. Ada kata. Mantap. Tutup ya. Semoga pesan tersampai. Pasti Bang Mirza. Oke, jika ada salah-salah kata kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.